Saya menyapa sahabat Batak pengacara Tebak langsung dimanapun berada. Dalam topik bincang-bincang hukum santai ini sahabat, saya ingin mencoba memaparkan mengenai gugatan perbuatan melawan hukum. Topik ini saya angkat sahabat karena saya melihat dalam berbagai berita media sosial adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada pegiat sosial, dosen, tokoh akademis Ade Armando. Gugatan yang ditujukannya kepada sahabat diberikan titel dalam perkara-perkara perdata, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum. Sahabat, sebelum kita berbicara terlampau jauh, saya ingin mencoba memberikan pengertian atau norma hukum yang menjadi landasan juridis yang seringkali didalilkan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya, yaitu tentang gugatan perbuatan melawan hukum, diatur dalam pasal 1365 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Begini bunyinya sahabat. Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Untuk menjelaskan ini sahabat, bahwa ada pendapat yang dikemukakan oleh Profesor J. Satrio. Ketentuan dalam pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Artinya sahabat, untuk bisa digugat melanggar pasal 1365 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Harus ada perbuatan. Harus dibuktikan perbuatan melawan hukumnya sahabat-sahabat. Perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh orang lain, baik secara pribadi ataupun oleh badan hukum sebagai person re. Yang kedua, atau bukti yang kedua, atau unsur yang kedua, perbuatan melawan hukum dapat berupa, ini sahabat-sahabat. 1. Berupa bertentangan dengan hak orang lain atau melanggar hak orang lain. Yang kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kewajiban si hukum si pelaku misalnya mentaati suatu perjanjian atau mentaati suatu ketentuan undang-undang, tidak melakukannya, maka dia memenuhi unsur yang kedua ini, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Apabila ada perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, maka perbuatan si pembuat itu dapat dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum. Yang keempat, bertentangan dengan kepentingan umum. Bahwa perbuatan itu bertentangan dengan kepentingan umum. Kemudian harus bisa dibuktikan ada kerugian. Apakah kerugian materi atau kerugian imaterial, harus bisa dibuktikan oleh si penggugat akibat perbuatan dari si tergugat. Kemudian yang terakhir, harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Dalam praktek sehari-hari sahabat, para penggugat melalui kuasa hukumnya pengacara atau advokat, maka ketika sudah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, maka kewajiban si penggugat sebagai yang mendalilkan harus
membuktikan dalil-dalilnya. Itulah sebabnya dikenal ada ajas. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan dalilnya. Kemudian selanjutnya sahabat, bahwa si tergugat akan membantah dalil-dalilnya. Maka kewajiban yang sama juga berlaku bagi si tergugat. Siapa yang membantah dalil-dalil tersebut, dia juga harus membuktikan bantahan dalil-dalilnya. Kemudian sahabat, dalam praktek bahwa kami pengacara atau para advokat ketika mengajukan kerugian material, maka harus diwujudkan kerugian itu dalam satu kalkulasi yang logis, rasional, faktual. Harus bisa dibuktikan sahabat. Tidak bisa ujuk-ujuk mengatakan mengalami kerugian material 3 miliar, 201 miliar tanpa bisa membuktikan, maka gugatan itu adalah gugatan pepesan kosong atau gugatan irrasional. Demikian pula sahabat, ketika menentukan kerugian imaterial, maka acap kali kami sebagai praktisi hukum membuat rumusan kerugian imaterial berdasarkan subjektivitas, kedudukan, harkat, martabat, status sosial dari si penggugat. Misalnya, kalau dia sebagai tokoh nasional yang apabila ada perbuatan melawan hukum, maka kerugian materialnya bisa miliaran atau triliunan. Namun menjadi pertanyaan sahabat, bahwa kadangkala dalam praktek di persidangan, gugatan kerugian imaterial seringkali tidak dikabulkan oleh hakim. Kemudian sahabat, bagi seorang advokat ketika mengajukan kerugian material yang walaupun itu bisa dibuktikan secara logis, rasional, faktual, namun harus pula ada perhitungan sahabat, bahwa yang digugat haruslah dianggap nanti bisa mampu untuk membayar atau mengembalikan kerugian material yang diderita oleh si penggugat. Oleh karena itu sejak awal sahabat-sahabat, pengacara akan melihat status ekonomi, status harkat dan martabat si tergugat juga. Apakah dia mempunyai harta kekayaan atau harta kekayaan yang akan di kemudian hari kira-kira cukup enggak untuk membayar ganti kerugian yang diajukan dalam gugatan tersebut. Jika tidak sahabat, maka gugatan kerugian material dan imaterial yang dibuat secara bombastis namun tidak akan mampu dibayar oleh si tergugat, atau ketika dieksekusi oleh pengadilan, maka harta benda yang dimiliki, yang ada dan yang akan datang tidak cukup untuk membayar kerugian material yang diputuskan oleh hakim. Maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak baik, karena tidak layak dan tidak rasional. Namun sahabat-sahabat, banyak sekali praktek gugatan perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak mempersoalkan di kemudian hari apakah si tergugat mampu atau tidak mampu mengembalikan atau membayar atau melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut. Karena bagi si penggugat ada kecenderungan yang penting gugatannya dikabulkan atau tidak. Sahabat-sahabat, bila kita melihat gugatan kerugian material dan imaterial yang dikalkulasikan terhadap Ade Armando sebanyak 201 miliar lebih, pertanyaannya sahabat, dari manakah Ade Armando bisa membayar kerugian material dan imaterial yang diajukan oleh si penggugat kepadanya? Dalam berbagai dialog sering dikatakan bahwa Ade Armando merasa akan dimiskinkan oleh kegugatan tersebut. Bagi kami sebagai praktisi hukum, bahwa gugatan itu bukanlah
untuk memiskinkan, tetapi gugatan itu adalah seperti gugatan yang ada di awang-awang. Itulah yang seringkali disebut gugatan bombastis, gugatan irasional yang tidak akan mungkin putusan pengadilan bisa melaksanakan atau bisa memenuhi kerugian material yang diderita oleh si penggugat. Artinya sahabat, ketika pengadilan mengeksekusi harta yang dimiliki oleh si tergugat, maka tidak akan ditemukan nilai kerugian atau nilai pengembalian kerugian. Baik apabila harta bendanya dilelang, maka tidak akan ditemukan kerugian sebesar 201 miliar lebih. Demikianlah sahabat, video singkat ini membuat contoh gugatan terhadap Ade Armando. Karena sejatinya bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tidak hanya semata-mata menjadi gugatan yang dibuat sedemikian rupa, tetapi harus ada perkiraan bahwa apabila gugatan dikabulkan, dimenangkan, maka kerugian yang diderita oleh si penggugat akan dapat dibayar atau dilaksanakan secara sukarela oleh si tergugat, atau jika tidak akan dipaksa melalui eksekusi terhadap aset-aset si tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu. Demikianlah sahabat, khususnya kepada masyarakat awam yang sebelum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum harus memperkirakan dulu kemampuan yang dimiliki oleh si tergugat untuk membayar atau untuk melaksanakan putusan itu apabila gugatan saudara dikabulkan. Salam hormat dari pengacara Batak Teba Langsung.